Ya, sekarang gue lagi di Putrajaya dan kalian harus lihat ini. Aku nggak tahu aku ke Malaysia bagian apa. Maksudnya Emang Malaysia itu banyak bagiannya? Awalnya aku sedih karena ini hari terakhir aku solo traveling di Malaysia. Sejujurnya aku agak sedih sih untuk meninggalkan Malaysia karena jujur aku suka banget sama Malaysia. Lagi dan lagi, kalian udah tahu belum kalau Malaysia sempat mengklaim nasi goreng menjadi salah satu makanan klasik yang berasal dari Malaysia. Hal tersebut dilontarkan oleh presenter Malaysia saat mewawancarai salah satu pembalap yang berasal dari Prancis ini. Siapa lagi kalau bukan Fabio Quartararo. Ternyata hal tidak terduga terjadi saat Fabio ini menyanggah dan mengatakan bahwa nasi goreng itu sebenarnya milik Indonesia. Ini dia cuplikan video. What's your favorite Malaysian food? Do you have some answers? No. I was gonna say I don't really know the names. nasi goreng is the classic Malaysian. But this is from Indonesia, right? But this is from Indonesia, right? Yeah, and from Malaysia, I think, or no? Maybe. Right, but Yeah, I that's don't know right. if it's from Malaysia also. I don't want to say a plate that is typically from other country, but if nasi goreng is from... Especially two massive fan bases who love the sport, and then I've just broken all of their Yes, hearts by getting that exactly. wrong. Thank you very much. Sorry, Malaysia and Indonesia. Thank you. Pokoknya keren dan terima kasih aksi yang telah dilakukan oleh Fabio Quartararo tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian jika posisi kalian di presenter Malaysia tersebut ya? Mas, makanya datang ke Malaysia biar nggak asal ngomong. Di Malaysia itu beraneka jenis makanan banyak. Nasi goreng saja banyak jenis sampai mungkin dihitung itu nggak bisa. Versi nasi goreng di Malaysia itu jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Makanya jangan hanya duduk saja melancong-melancong ke Malaysia. Biar Anda melihat suasana dunia itu seperti apa. Jangan sedikit-sedikit klaim. Tapi pada faktanya, ini hanyalah akan menimbulkan perselisihan di media sosial saja. Sedikit-sedikit kalau Malaysia ada, dibilang ngeklaim. Aduh mas, melancong ya, melancong. Biar fresh pikirannya. Putrajaya Malaysia. Orang Indonesia dibuat kagum, bahkan mengungkapkan kekaguman tersebut seolah-olah Putrajaya ini seperti di Australia. Memang keindahan Putrajaya tidak bisa dinafikan, mengundang decak kagum para pelancong yang datang. Orang Indonesia ketika datang ke Putrajaya selalu beranggapan inilah yang akan dicontohi Indonesia suatu saat jika IKN atau Ibu Kota Nusantara jadi. Namun untuk saat ini Ibu Kota Nusantara itu katanya ya beritanya simpang siur. Namun kita sebagai masyarakat Indonesia, kita doakan saja mudah-mudahan Ibu Kota Nusantara itu juga sama seperti Putrajaya, yang dimana benar-benar luar biasa di dalam pembangunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia lagi-lagi mengundang kekaguman para influencer dari Indonesia juga rame-rame datang ke Malaysia. Kemudian pelancong dari luar negara juga dibuat kekaguman dengan negara Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang dekat dengan Indonesia. Namun di sisi lain, pelancong begitu sangat banyak datang ke Malaysia mungkin hanya untuk sekedar berbelanja ataupun jalan-jalan melihat suasana kotanya. Sering dikatakan Indonesia dan Malaysia itu untuk suasana kotanya sama, tetapi tidak sama sahabatku semua. Kota di Malaysia itu begitu tertata rapi, kemudian begitu sangat tenang, dengan warganya yang begitu sangat disiplin, sehingga Malaysia pun juga mendapat julukan salah satu negara yang ramah wisatawan. Kenapa kok dibilang negara yang ramah wisatawan? Di sini saya akan sedikit menjelaskannya. Dari segi komunikasi bahasa, warga Malaysia itu pandai berbahasa Inggris, kemudian juga pandai melayani pelancong-pelancong daripada luar negara, sehingga untuk masalah komunikasi apabila pelancong daripada luar negara datang ke Malaysia juga tidak dibuat kesulitan dalam hal berkomunikasi, mungkin untuk sekedar bersembang-sembang atau membeli makanan. Dari segi infrastruktur transportasi publiknya juga begitu sangat maju. Malaysia transportasinya itu memudahkan para wisatawan untuk datang berwisata dari tempat satu ke tempat lainnya. Makanannya juga banyak. Jadi kalau
dibilang Malaysia klaim makanan dari Indonesia gini gitu, itu salah besar dan salah anggapan. Makanya datang ke Malaysia, lihat suasana di Malaysia, biar Anda tidak sedikit-sedikit ya berkomentar, oh ini makanan Indonesia diklaim Malaysia. Nggak boleh seperti itu sahabatku semua. Nah inilah salah satu artis daripada Indonesia yang kali pertamanya datang ke Malaysia. Dan sebelum datang ke Malaysia ternyata beliau itu sudah bermacam-macam membayangkan, oh Malaysia seperti ini, Malaysia seperti itu. Hingga pada akhirnya Mbak Fuji dan juga artis-artis Indonesia sampai-sampai itu ya membuat program, kalau tak silap itu ya seperti program promosi lah, promosi baju raya. Kan sebentar lagi kan akan menyambut bulan Ramadan, raya. Jadi sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan, dan biasanya kalau event-event baju-baju raya itu akan keluar di saat sebelum puasa. Oke, seperti apa culture shock pelancong daripada luar negara dan juga pelancong daripada Indonesia ketika datang ke Malaysia dibuat kagum dengan Putrajaya seperti di Australia loh. Wow, keren dan luar biasa. Saya sendiri juga belum pernah ke Putrajaya. Insya Allah ada rezeki, saya pun juga ingin ke sana sahabatku semua. Aku nggak tahu aku ke Malaysia bagian apa. Maksudnya? Emang Malaysia itu banyak bagiannya? Iya. Bukannya Malaysia itu kebelah dua ya? Udah pasti. Malaysia banyak bagiannya. Ada dua sih. Itu Singapura. Malaysia mah satu pulau aja nggak sih? 2 pulau. 2 pulau ya? Bukannya dua ya? Yang nempel sama Sumatera ya satu. Iya. Nempel sama Sumatera, sama Singapura apa sih? Hah? Gue dulu SMA di Malaysia. Agak beda, agak bego geografi. Malaysia tuh ada Semenanjung, Mbak. Iya, Kemudian ada Borneo, itu sih. gitu loh. Maaf kalau misal salah. Dua bagian. Aku excited banget pengen ke sana. Aku pengen banget nyobain kuliner sana. Oh, Tapi tadi dia ngomong pengen ke Malaysia juga. pengen nyobain kuliner di Malaysia, makanan Malaysia. Apa? Ayo juga ke Malaysia. Yuk. Ini nggak tahu, masih bingung tanggal berapa. Nggak usah bingung, Mas. Apa dan nasi lemak. Tapi aku nggak pernah pergi ke Malaysia. Malaysia sendiri. Iya, jadi waktu itu ke Malaysia sendiri ngapain? Namanya nih Irzannya sibuk ternyata di sana. Jadi gue sendiri mulu. Jatuh. Lu tau step gue bener-bener kayak 20 ribuan. 20 ribu. Lebih gila dibanding jalan kaki di Jepang. Enggak, karena gue gabut aja. Gue bilang kayak gue bingung mau ngapain itu, gue jalan aja. Tapi rata-rata orang di sana jalan kaki, enggak? Motor. Enggak. Naik mobil. Jalan kaki enak, Mbak, di Dari itu Malaysia. waktu itu keretanya nggak bisa kan, ke decline mulu. Iya, gue betul. Makanya dia jalan kaki karena nggak punya duit buat bayar kan. Mbak Fuji Dia nggak punya duit buat bahagianya bayar. mau ke Malaysia. Dia nggak bisa kartu dia ke decline. Terus dia waktu itu minta tolong mau tipnya Sisi apa enggak? Iya, itu juga. Terus gue lupa karena apa gitu. Orang cakap utara, Cakap utara, cakap Kedah. beberapa negeri dan ada Kedah, Pulau Pinang. Oh, itu bahagian utara. Jadi ada dialeknya. Okey, kita nak test. Fuji, boleh? Ya. Alright. Cuba Fuji cakap. Mana orang Kedah dekat sini? Ada orang Kedah? Okey, Fuji. 3, 2, 1. Hang memang kalut, hang memang loklat. Hang memang kalut, hang memang loklat. Itu cakap utara, cakap Kedah sahabatku semua. Lagi sekali boleh. Logatnya beda, dialeknya beda memang. Kalut, hang memang loklat. Lagi sekali. Hang memang kalut, hang memang loklat. Hohoho. Luar biasa Mbak Fuji. Gampang banget sih. Gampang banget kan? Nggak boleh, Mbak, ngomong gampang. Alright, Davina. Nggak boleh. Okey, ini sangat. Nggak boleh, jangan ngomong gampang di Malaysia. Nggak boleh, nggak boleh. Design. Nak join di atas. Nggak boleh ngomong gampang di Malaysia itu. Hari ini Ya, sekarang gue lagi di Putrajaya dan kalian harus lihat ini. Wow, vibe-nya kayak di Australia. Memang keindahan Putrajaya yang ada di Malaysia itu selalu mengundang kekaguman para pelancong yang datang. Karena dari segi pembangunannya, kemudian masjidnya yang begitu sangat indah, kemudian tasiknya atau danaunya yang begitu sangat membuat pelancong ketika datang ke Malaysia serasa seperti di Eropa. Dan kalian juga bisa menikmati jalan-jalan ke danaunya, ya kan? Kemudian naik perahu, kemudian seolah-olah Anda seperti serasa di Eropa. Jadi kalau Anda mungkin mau liburan, nggak perlu jauh-jauh. Ke Malaysia aja, vibe-nya seperti di Australia.
Bahkan mbaknya pelancong dari Indonesia dibuat kagum dengan suasana di Putrajaya. Wow, luar biasa. Happy enjoy Mbak E. Selamat berbahagia. Makan nasi kandang lah. Naik Grab di Malaysia. Makanan tu dah makan makanan Malaysia kan atau mesti makan makan makanan Malaysia. Kadang-kadang pergi juga pergi restoran. Oh, ini mbaknya dari Tajikistan. Tapi pandai cakap Melayu. Kita orang makan banyak roti-roti dengan sup lah. Oh, roti dengan sup. Banyak di Malaysia. Kita orang tak makan nasi sangat. Oh, nggak makan nasi orang Tajikistan. Ya, makan roti naan, roti apa semua tu lah. Tapi di Malaysia banyak roti. Nasi memang kalau kat sana tak ada Bukan tak ada, maksudnya tak ada tapi kurang lah. Oh. Makanan kami memang mostly makan dengan roti. Oh, makan dengan roti. Yang makan nasi itu orang Indonesia Malaysia. Banyak makan nasi. Kat sekolah mesti gamer kan. Tak adalah. Yalah orang macam baca orang luar masalah. Tak adalah. Banyak diam je kat sekolah dulu. Laki-laki dalam di sekolah. Ya tak ada. Mak ayah tak bagi. Happy enjoy, ramah tamah orang Malaysia, ya kan? Maka tak heran kalau orang-orang luar negara kagum dengan Malaysia. If you've never done kenduri, you're missing out on a very interesting one. Sampai diajak join community cooking is the pelancong sense of daripada luar togetherness negara. and serving others. Dan inilah kenduri di Malaysia. Wow, masak besar sahabatku semua. Not to mention the delicious local flavors like this Dan inilah Perlis budaya yang ada di specialty, Malaysia. gulai Budaya daging dengan kentang. merewang, There is masak no besar Malaysia without kenduri. kenduri. Yeah. 3 makanan mesti cuba. Oh. Ayam bakar. Ayam bakar. Okay, ayam bakar. Kerabu keladi. Okay. Ini burung puyuh. Wow. KL tak ada nangka. Kena turun utara baru boleh dapat. Bila awak masuk Sayur nangka muda. Your chef. Ya. Terima kasih banyak. Ramah tamah. Saya nak Wow. ayam bakar dengan mangga kerabu. Okay. Ini sebab Malaysia, Bismillahirrahmanirrahim, selalu dikagumi para pelancong. Okay, very nice. So this is, oh what's that? What's that? Apa ni? Gulai daging batang pisang. Wow, Also there. gulai daging batang pisang, ya Allah. I've never Ini seen makanan di anything kampungku sulit ditemukan, tapi di Malaysia dijual. You definitely have to come. Halo Aisyah. Dan inilah Mbak Fuji manggung bersama artis Malaysia, bersama Mbak Devina. Okay, Zizan, ini adalah chance untuk awak. Mungkin this is the only chance for you, Zizan. Ya. Okay, since Davina dan Fuji ada di sini, maybe sebagai someone yang daripada Kuala Terengganu, tunjukkan betapa linguistiknya dan indahnya bahasa Terengganu kepada mereka berdua. Bagi a special Ini diperkenalkan bahasa Terengganu. Logatnya beda ya, bahasa Terengganu. Oh my god. Devina tahu pick up line? Iya, oke. Best one, come on Zizan, let's go. Macam mana? Macam mana yang lele-lele tu? Apa tu lele-lele tu? Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Zizan memang? Zizan memang? Lele. Kentang lele. Bukan Datuk ada juga everyone. Yang Datuk begitu lah dia pula. Kenapa semua kan Datuk tu kan? Aduh. Bukan ulang balik. Ulang balik. Bubur-bubur. Ubur-ubur ikan lele. Bubur-bubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Bubur-bubur ikan lele. Ikan lele, ikan hiu. Ya, bilang aja. Bubur-bubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Ikan lele, ikan hiu. Ikan lele, ikan hiu. I love you. Waduh. That was great. Tepuk tangan untuk Zizan, everybody. Untuk Fuji satu. Untuk Fuji kita. Untuk Fuji. Puji kalau nanti ada orang marah tak Puji? InsyaAllah ya. Iya. Nggak tahu ya. Datuk lah, Datuk bagi lah. Datin. Ubur-ubur ikan lele. Oh, sama juga. Fuji masih. Fuji masih. Bukan, aku ni takut ini. Seronok sangat. Kalau lebih-lebih dengan Davina coba bangsa kasihan dia kata. Hanya aku memang kalau depan bini saya takut. Aku tahu Fuji. Takut itu apa? Takut. Takut apa? Thank you so much.
Alright, Dato' Sri Ali Shukri. Yeah. Okay, tadi Pravina dengan Fuji dah bagi questions, soalan untuk audience dekat sini. Kita nak bagi peluang untuk Zizan dan Dato' Sri Ali Shukri untuk bagi soalan. So, diorang boleh jawab. Kita boleh bagi hadiah. Alright. Luar biasa. Dengan Dato' Ali dulu. Dari pelancong Indonesia yang datang ke Putrajaya dibuat kagum dengan suasana Putrajaya, vibe-nya seperti di Australia. Kemudian dari segi makanannya, Malaysia itu beraneka ragam jenis makanan, semuanya itu banyak banget. Mau pilih makanan dari negara manapun ada, mau dari Indonesia serba lengkap, mau dari negara Arab juga ada, mau jenis roti-rotian juga ada. Dan orang-orang di Malaysia ketika pelancong datang ke negaranya itu juga beliau itu seperti itu ya, kawan sendiri. Sehingga pelancong kalau datang ke Malaysia akan dibuat serasa nyaman. Maka tak heran kalau Malaysia itu dijuluki negara yang ramah wisatawan dengan berbagai aneka jenis makanannya. Kemudian mau belanja apapun pun juga ada. Barang mewah juga serba ada. Bahkan orang Jakarta kalau belanja ke Malaysia katanya barang-barang mewah di Malaysia itu harganya lebih murah. Wow, luar biasa. Dan juga artis dan TikToker terkenal yang mempunyai follower jutaan pengikut, Mbak Fuji, datang ke Malaysia. Sebelum datang ke Malaysia, beliau berpikir di Malaysia itu dia ingin cari makanannya. Bahkan beliau ketika makan nasi lemak pun juga teruja dengan rasa nasi lemaknya. Dan beliau ternyata itu ya diajak collab dengan salah satu usahawan daripada Malaysia, yaitu Pak Dato' Alif Sukri, salah satu usahawan yang sukses di Malaysia. Dan ternyata bekerja sama dengan Mbak Fuji dan juga Mbak Davina Karamoy ketika beliau mempopulerkan atau memamerkan baju raya tahun ini. Semoga baju rayanya juga laris manis dan Mbak Fuji pun juga merasa sangat enjoy, happy di Malaysia. Oke, kita langsung lanjut video berikutnya. Seperti apa culture shock orang Indonesia ketika sampai di Malaysia. Dan ternyata untuk jenis makanannya pun juga membuat orang Indonesia sangat shock ya dengan rasa makanan yang ada di Malaysia. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Hai. Transit 24 jam di Malaysia. Kali ini edisi transit 24 jam sampai di Kuala Lumpur. Aku langsung drop barang di KL Sentral. Untungnya ada penyewaan loker kayak gini. Asli ini ngebantu. Apalagi buat teman-teman yang numpang transit. Jadi nggak perlu bingung nenteng koper kemana-mana. Lanjut. Karena aku belum pernah ke Genting, jadi kita memutuskan makan siang di Genting. Kalian bisa naik bus dari KL sampai ke Genting Skyway. Anyway, aku tuh mini salah pilih gondola. Jadi gondola mereka tuh ada 2 jenis. Yang satu lagi tuh gondolanya lebih cakep. Nah, akhirnya sampai aku langsung makan claypot fish head. Asli ini mah nggak enak banget bro. Tapi kayak porsi 5 orang. Pulang minum teh sehat ya wak. Terus foto-foto dulu. Pulang deh. Sampai bawah kita pesan Grab. Anyway, aku ada trouble, kalian bisa baca. Setelah semua drama, kita memutuskan untuk nengok-nengok. Lalu lanjut ke Bukit Bintang. Harga tiketnya Rp2,5 per orang. Terus mini transit nyampe deh Bukit Bintang. Terus langsung lanjut antri 1 jam. Karena roti ini baunya sangat menggoda. Beli 1 rugi dong. Beli 8 lah. Nyau. Sampai gue lupa videoin. Intinya gue makan seafood banyak banget. Lalu pulang OTW Hanoi. See you di video Hanoi guys. Awalnya aku sedih karena ini hari terakhir aku solo traveling di Malaysia. Tapi setelah aku ingat aku pulangnya ke Bali, jadi gak jadi sedih deh. Karena aku udah kangen banget sama Bali. Oke Mbak, di Malaysia ngapain aja? Aku beneran bangunnya siang, capek banget rasanya badanku. Karena aku cuma 1 malam aja di Kuala Lumpur. Sekarang aku udah siap-siap buat packing dan juga check out. Sebelum aku check out, aku mau ajak kalian buat lihat hostel aku dulu. Ini adalah kamar mandinya. Jadi tempat mandi dan toiletnya itu terpisah. Terus di rooftopnya itu ada tempat barbecue. Tapi ini harus request dulu ya.
Aku tuh suka banget deh kalau udah hostel punya bagian dapur kayak gini. Jadi mempermudah kita untuk bawa makanan gak sih? Mungkin ini jadi bagian hostel yang paling aku suka karena ada meja kayak gini. Jadi bisa kenalan sama teman baru yang ketemu di hostel. Ini adalah outfit aku hari ini. Jadi selama di Malaysia pakaianku tuh semua yang simple aja. Aku tuh ngerasa hostel ini bagus banget. Ini bagian resepsionis, ada piano dan juga komputer. Terus di sini ada tempat duduknya. Dan di bawah ini itu langsung ada cafe. Karena ini jadi hari terakhir aku di Malaysia, aku mau memutuskan untuk makan enak hari ini. Dan ini restorannya bener-bener ada di bawah hostel aku. Menu makananku adalah bolognese yang ada masuknya. Gak kerasa waktunya tuh ternyata udah deket sama flight aku. Jadi aku balik ke hostel buat ambil koper dan lanjut jalan ke MRT. Sejujurnya aku agak sedih sih untuk meninggalkan Malaysia, karena jujur aku suka banget sama Malaysia. Seperti videoku sebelumnya, kalau mau naik MRT harus punya koin ini dan belinya di bawah. Aku berangkat ke KL Sentral dari stasiun Pasar Seni. Harga tiket bus dari KL Sentral ke bandara itu cuma Rp15 dan ini alternatif paling murah. Durasi perjalanannya sekitar 1 jam sama kalau kita naik taksi online. Di sini aku lagi antri dan pas banget waktu itu aku dapat tiket promo untuk pulang ke Bali itu di harga 700.000 udah sama bagasi 20 kilo. Jadi untuk koper semuanya aku langsung masukin aja ke bagasi. Aku cuma bawa 1 tas dan juga coklat yang akan aku taruh di kabin nanti. Ini aku lagi jalan ke tempat bus gitu karena gate aku lokasinya jauh banget dan emang harus naik bus buat ke sana. Lagi-lagi aku kelaparan selama di bandara, jadi aku pilih buat makan mie instan aja karena ini adalah opsi yang paling murah. Kalian setuju gak sih kalau udah lapar mau makan apapun itu udah pasti rasanya enak banget? Dan di sini aku juga beli cemilan rumput laut, ini favoritku banget meskipun harganya lumayan tapi kayak enak banget ini. Ini aku udah selesai makan dan udah kenyang banget. Kalian mau lihat nggak sepatuku? Ya ini nasibnya sekarang setelah aku pakai hiking. Aku tuh sempat ngeluh sama teman aku karena aku sebenarnya nggak pengen pulang dalam waktu dekat ini. Aku masih pengen extend di Malaysia karena ada banyak banget tempat yang belum aku explore. Tapi kata dia ya udahlah Wangsa, kamu kan juga pulangnya ke Bali. Tapi sejujurnya sebagai orang yang tinggal di Bali sama orang yang liburan di Bali itu rasanya beda banget loh. Tapi ya udahlah, kalau dipikir-pikir sama-sama Bali, vibes-nya sama-sama enak juga kan. Sekarang pesawat aku udah terbang dan aku benar-benar bersyukur dan berterima kasih atas 11 hari aku selama di Malaysia. Pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat berarti di hidup aku dan aku senang bisa melaluinya dengan cara solo traveling. Terima kasih juga ya buat kalian yang udah ngikutin Kelana Saka dari hari pertama. Next, kira-kira enaknya kita kemana lagi ya? Oh ya, jangan lupa save dan share video ini buat jadi referensi liburan kamu dan follow aku untuk konten traveling lainnya. Dari mulai liburannya juga begitu membuat orang Indonesia kagum dengan suasana tempat liburan di Malaysia. Kok dari mulai liburannya sih? Dari mulai tempat wisatanya yang begitu sangat menarik perhatian dan membuat orang-orang ketika datang ke Malaysia begitu merasa puas dan merasa nyaman, di antaranya naik gondola. Nah, Malaysia itu merupakan salah satu negara yang mempunyai tempat wisata gondola terpanjang di Asia Tenggara. Wow, keren luar biasa. Indonesia ini kapan kira-kira punya gondola seperti Malaysia? Dan mbak-mbaknya yang daripada Bali pun juga sebenarnya tidak ingin pulang ke Malaysia karena dia selama berada di Malaysia, Malaysia merupakan negara yang begitu sangat nyaman dan begitu sangat favorit, kata beliau. Dan sedih ya ketika dia mau meninggalkan Malaysia. Selama dia solo traveling di Malaysia, dia merasa amat sangat bahagia. Dari segi makanannya, dari segi transportasinya juga begitu sangat murah meriah. Maka tak heran kalau Malaysia itu selalu dikagumi para pelancong dari luar negara. Itu bukan hanya sekedar kagum saja ya, tetapi karena merasa puas, merasa nyaman, sehingga Malaysia punya daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Nah, pelancong itu kalau datang ke suatu negara, mereka itu menginginkan suatu kenyamanan, suatu hal-hal yang kiranya mungkin tidak bisa ditemukan di negara yang ia tempati. Dari segi makanan mungkin contohnya, kemudian dari segi tempat wisata yang menarik mungkin contohnya. Itulah kenapa Malaysia selalu membuat kagum para pelancong daripada luar negara, bahkan mbak-mbaknya yang daripada Bali. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan jangan lupa yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.